Hai MTK Lovers, jumpa lagi dengan saya Dodi Ferianto. Ya, kali ini kita akan membahas sebuah soal ya, soal yang menarik ya. Dan saya ambil dari soal IKMC ya, International Kangaroo Mathematics Competition kalau nggak salah ya kepanjangannya ya. Ya, ya ini adalah soal yang cukup menarik ya karena ya memang soal IKMC ini biasanya ciri khasnya adalah tidak terlalu butuh banyak materi-materi yang mendalam, tidak, tapi logikanya yang diuji ya. Oke, ya. Salah satunya contoh ini ya. Contoh ini itu kalau nggak salah ini dari grade 7-nya ya. Grade 7 8-nya ya. Kalau di IKMC itu istilahnya adalah apa? Grade kadet ya. Oke, ya grade kadet gitu ya kan. Oke, ya. Langsung saja ya. Soalnya adalah di sini ya sebenarnya ada ceritanya gitu ya, ada keterangannya ya. Tapi saya simpulkan aja dalam bentuk gambar. Oke. Di sini ceritanya ada dua lilin ya. Yang satu itu akan habis ya. Oh, sekali lagi dua lilin ini tingginya beda, jari-jarinya beda gitu ya. Lalu lilin yang satu kalau dinyalakan apinya ya dia akan habis dalam waktu 6 jam. Sedangkan lilin yang kedua kalau dinyalakan apinya dia akan habis dalam waktu 8 jam. Oke, di sini berarti asumsinya berarti karena tidak diketahui apa-apa berarti asumsinya kecepatan habisnya lilin itu merata ya, konstan ya. Jadi artinya bukan berarti semakin tidak ada percepatan lah, tidak ada percepatan habisnya lilin gitu ya. Ya, gitu aja ya. Oke. Lalu diketahui lagi dalam waktu 3 jam ya ternyata tinggi dari kalau dinyalakan secara bersamaan dalam waktu 3 jam ya, tinggi dari kedua lilin itu sama. Gitu ya, yang diketahui cuma kayak gitu. Oke, lalu yang ditanya adalah berapa perbandingan dari tinggi kedua lilin tersebut ya, lilin 1 banding lilin 2 ya. Tinggi aslinya gitu ya. Ya, oke. Ya, mungkin adik-adik bisa coba dulu ya. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Dodi Ferianto. Kalian bisa belajar matematika bersama kakak di channel YouTube kakak, youtube.com Dodi Ferianto. Jangan lupa subscribe ya, biar kita bisa belajar bersama terus. Oh iya, tapi kalau kamu mau belajar langsung dengan kakak melalui video meeting online juga bisa loh. Caranya, kamu WhatsApp aja nomor-nomor ini. Konsultasikan program yang sesuai dan juga jadwalnya. Cara belajarnya cukup gunakan handphone atau komputer atau juga laptop. Ada 3 program buat kamu yang tertarik belajar matematika olimpiade. Yang pertama pre-olimpiad, yang kedua beginner olimpiad, yang ketiga elementary olimpiad, dan yang keempat adalah junior olimpiad. Yang pertama pre-olimpiad. Program ini cocok sekali untuk adik-adik kelas 1 sampai 2 SD yang belum pernah sama sekali belajar materi olimpiade matematika. Yang kedua, beginner olimpiad. Program ini untuk adik-adik kelas 3 sampai 4 yang belum pernah belajar materi olimpiade matematika. Dan yang ketiga, elementary olimpiad. Program ini untuk adik-adik kelas 3 sampai 4 yang sudah pernah belajar atau bahkan sudah pernah juara di olimpiade matematika. Dan yang keempat, junior olimpiad. Program ini untuk adik-adik kelas 5 sampai 6 SD yang mau curi start belajar materi olimpiade matematika tingkat SMP. Atau adik-adik SMP yang belum pernah belajar materi olimpiade matematika SMP juga bisa masuk program ini. Materi tiap program sudah disusun sehingga adik-adik dapat belajar matematika dengan lebih sistematis. Adik-adik juga akan mendapatkan worksheet hampir di setiap topik atau sesi. Jadi adik-adik bisa review lagi belajarnya. Ayo, tunggu apa lagi? Sang juara tidak hanya dilahirkan, tapi juga dipersiapkan. Yuk hubungin nomor-nomor yang di sini ya, jangan lupa ya. Sampai jumpa. Ya, gimana? Udah ketemu? Sudah ada adik-adik yang ketemu? Adik-adik sudah ada yang ketemu maksudnya ya? Sudah ada adik-adik yang ketemu. Ya, kadang-kadang ngomong itu berlibet ya. Oke.
Ya, ya kita sekarang kita lihat saja ya, kecepatan ya, kecepatan api dalam menghabiskan lilin gitu ya. Itu kan di sini sama dengan apa? Besarnya volume ya, volume lilin ya, volume lilin dibanding lilin ya, bukan lilin ya. Lilin dibanding dengan apa? Waktu ya, waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan ya. Oke, jadi kalau misalkan ini berarti sama dengan salah satunya adalah oke, ya oke deh. Nah, ini dalam waktu 3 jam. Oke, ini menarik ya. Katanya lilin pertama dia akan habis dalam waktu 6 jam ya. Oke, sehingga dalam waktu 3 jam pasti jelas ya. Jelas bahwa karena 6 jam kan katanya dia habisnya dalam waktu 6 jam gitu ya kan. Kalau dihabisin ya 6 jam. Artinya dalam 3 jam dia tepat habis separohnya. Nah, habis separohnya. Ya, jadi ini kalau 3 jam karena sekali lagi asumsinya berarti apa? Kecepatan habisnya itu merata ya, konstan ya. Jadi ini pasti kalau ini ada T1 tingginya ya, ini pasti setengah dari T1. Nah, gitu ya. Nah, katanya setelah 3 jam tingginya sama nih, lilin 2 juga tingginya sama ya, dimana dibakarnya juga bersamaan ya. Ini juga setengah T1 tingginya ya. Oke, tapi jari-jari dan apa tinggi mula-mulanya beda. Nah, selama 3 jam, kalau ini jelas, selama 3 jam dia akan memakan separuhnya. Ya, kalau yang ini kan enggak. Yang ini kan awalnya memang beda ya. Awalnya ini katakanlah T2 ya. Nah, dalam waktu 3 jam, volume yang dihabiskan itu, yang dibakar tuh segini. Nah, gitu. Ya, berarti segini itu apa? Ini adalah apa? T2 dikurang setengah T1, gitu kan. Nah, padahal kecepatan dari api tersebut ya, kalau kita lihat dari lilin yang kedua ya, sebenarnya bisa dilihat dari lilin kedua maupun lilin pertama ya. Jadi sama dengan pi r. Jadi katakanlah kalau ini adalah R2, ya ini R2 ya. Ya, ini R2 ya kalau digambar ya. Kita harus konsisten ya. Pi R2 kuadrat kali T2 ya per 8. Ya, ini kecepatan dari apa? Api ya. Ini satuan volume dibanding jam per jam ya. Karena 8-nya itu 8 jam ya. Nah, artinya apa? Artinya dalam 1 jam seharusnya volume yang dihabiskan oleh si api yaitu pi R2 kuadrat T2 per 8 ya, satuan volume ya kan. Nah, tapi berarti kalau dalam waktu 3 jam ya volume yang dihabiskan oleh si api adalah 3 per 8 pi R2 kuadrat kali T2. Nah, berarti kalau kita lihat di sini ya, ini kalau dari kesimpulan ini kan berarti 3 per 8 pi R2 kuadrat kali T2 ini pasti sama dengan volume ini nih. Nah, volume yang bagian ini ya, yaitu apa? Pi R2 kuadrat, tingginya itu adalah tinggi yang volume yang apa? Tinggi yang bagian yang habis itu adalah T2. Mana T2 dikurang setengah T1. Nah, oke. Langsung kedua ruas kita bagi dengan pi R2 kuadrat. Oke, sehingga kita peroleh 3 per 8 T2 sama dengan T2 min setengah T1 ya. Oke, jadi kita kurangkan ya, kita kurangkan dengan 3 per 8 T2 ya, ini kita peroleh apa? 5 per 8 T2 ini sama dengan setengah T1 ya. Ya, langsung kita peroleh T1 banding T2 berarti sama dengan 5 per 8. 5 per 8. Oke, di mana. Ini T per 8 dibanding berapa? 1 per 2, yaitu 5 per 8 dikali 2 per 1. Ya, jadi 5 per 4 ya. Jadi perbandingan T1 banding T2 adalah 5 banding 4. Ya, soal yang cukup menarik ya. Saya yakin teman-teman MTK Lovers mungkin sudah ada yang
mempunyai solusi yang jauh lebih sederhana dari ini, boleh share di komen ya. Ya, karena saya yakin solusi yang saya hadirkan ini mungkin terlalu banyak ribet dengan huruf-huruf ya. Oke. Variabel-variabel ya. Ya, huruf-huruf lah ya. Oke, ya di sini ya. Ya, teman-teman boleh share di kolom komentar ya. Oke, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan yang lainnya. Bye-bye.